apa-apa di Singapura. Akhirnya saya masuk majikan yang ketiga, dan disitulah pas waktu itu saya masuk itu hari Jumat, dan di situ majikan saya yaitu ngomong Al-Masih Isa itu ke saya. Tapi kan bagi saya Al-Masih Isa itu bukanlah nama yang asing dalam telinga saya, sehingga ya saya biasa aja. Tapi pas hari yang kedua, pas ada fellowship itu, dan majikan saya itu tiba-tiba ngomong bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Jadi saya ini agak sedikit nggak terima gitu loh. Masa Al-Masih itu Al-Masih Isa Yesus? Batin saya ngomong, otak kamu, sambil sebenarnya saya itu maki majikan bahwa Isa itu ya bukan Yesus, karena dalam pengertian saya di Islam dulu Isa itu bukan Yesus. Dan puji nama Tuhan, shalom, jumpa lagi bersama saya di channel Mateus Teva. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi sebuah kesaksian yang sangat memberkati tentunya. Dan dari cuplikan yang kita lihat bahwa banyak hal yang harus ia lewati ketika ia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Ya sahabatku, penasaran dengan video kesaksiannya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mai. Saya berasal dari Kota Kendal. Saya di sini ingin menceritakan kisah hidup saya. Saya berasal dari keluarga Muslim, dan Muslim dalam keluarga saya adalah Muslim yang patuh, Muslim yang taat, Muslim yang dalam arti tidak fanatik. Karena saya berasal dari keluarga yang Muslim patuh, tentu orang tua saya mengharapkan saya untuk menjadi Islam yang benar, Islam yang maksudnya Islam yang ya harus belajar taat dalam agama. Seperti contohnya ibu saya memberikan didikan saya sekolah madrasah, mengaji, bahkan dia menyuruh saya untuk belajar kitab kuning, nahwu, sorof, dan lain sebagainya, supaya saya itu dapat mengerti yang namanya Al-Quran dengan baik dan benar. Singkat cerita, sesudah saya lulus sekolah, saya pergi keluar untuk mencari kerja. Habis itu, di situ saya mulailah banyak bergaul dengan teman-teman di luar sana. Karena saya di sana itu ngekos, jadi hidup saya bebas. Dan sejak saya keluar dari kampung itu, saya sudah tidak lagi melakukan yang namanya mengaji, membaca Al-Quran kayak gitu. Tapi sholat masih saya lakukan. Nah, di situ supaya apa? Supaya saat saya melakukan seperti maksudnya saya minum, saya merokok, saya pakai narkoba itu, saya dengan melakukan sholat itu saya bisa menyeimbangi bisa menyeimbangi lah. Setidaknya saya tidak berdosa sekali gitu dengan melakukan hal itu. Beberapa bulan di situ orang tua saya tahu kalau saya itu merokok, minum dan mereka memanggil saya untuk pulang. Dan setelah beberapa bulan di rumah, saya nggak bisa dong saya diam di rumah saja tanpa kerja. Maksudnya makan dari orang tua, apa-apa ditanggung orang tua, sedangkan saya sudah besar. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja ke Singapura. Dan disitulah saya bekerja dalam majikan pertama dan kedua. Saya tidak ada apa-apa di Singapura. Akhirnya saya masuk majikan yang ketiga, dan disitulah pas waktu itu saya masuk itu hari Jumat, dan di situ majikan saya yaitu ngomong Al-Masih Isa itu ke saya. Tapi kan bagi saya Al-Masih Isa itu bukanlah
nama yang asing dalam telinga saya, sehingga ya saya biasa aja. Tapi pas hari yang kedua, pas ada fellowship itu, dan majikan saya itu tiba-tiba ngomong bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Jadi saya ini agak sedikit nggak terima gitu loh. Masa Al-Masih itu Al-Masih Isa Yesus? Batin saya ngomong, otak kamu, sambil sebenarnya saya itu maki majikan bahwa Isa itu ya bukan Yesus, karena dalam pengertian saya di Islam dulu Isa itu bukan Yesus. Dan waktu itu majikan saya nggak tahu kalau saya itu sedang memaki dia gitu ya, tanpa dia sadar. Terus dia tanya, kakak cakap apa ya? Tak ada lah mam, tak ada apa-apa. Terus habis itu ya udahlah, dia tak anggap, tak respon saya lagi. Habis itu ya kita start namanya fellowship itu, kita start sharing, start mulai menceritakan siapa itu Al-Masih. Tapi saya diam aja karena memang saya nggak interest waktu itu. Saya belum tergerak untuk mengenal dia gitu. Sehingga terus majikan saya menyuruh saya duduk aja di tepi gitu, maksudnya duduk di tepi gitu. Terus hari ketiga saya ikut majikan itu, saya dibawa ke gereja. Loh, saya nggak terima dong, kan saya bukan Kristen. Nah, karena saya posisi sana hanyalah bekerja, jadi saya nggak mau melawan itu, saya nggak enak. Ya terus saya terpaksa lah saya ikutin dia, karena saya pun jaga anak dia kan yang kecil itu. Jadi saya duduk paling belakang, saya di belakang anak itu, ya saya ikutin mereka beribadah itu. Ya mereka nyanyi-nyanyi, mereka loncat-loncat, ya saya duduk aja. Toh saya pun nggak paham bahasanya karena banyak lagu yang menggunakan bahasa Tamil atau bahasa India Tamil, jadi saya nggak paham. So waktu pertama saya diajak ke gereja, ya saya nggak ada respon apa-apa, saya nggak ada feeling apa-apa. Nah terus satu minggu kemudian, tapi hari-hari itu majikan saya di rumah yang menceritakan Isa Al-Masih terus ke saya. Tapi ya saya nggak begitu merespon lah, ya penting ya aja. Terus minggu kedua itu saya diajak ke gereja lagi, dan di situ saya itu juga duduk di belakang anak itu. Habis itu lagu yang kedua, di situ saya itu mulai mendengar, karena lagu itu bahasa Inggris sehingga saya ada sedikit paham bahasa itu. So ya saya di situ saya agak menangis terharu, tapi nggak tahu saya maksudnya kenapa saya bisa seterharu ini gitu loh. Padahal saya pun bukan ini. Tiba-tiba saya menangis kan melihat liriknya yang begitu maksudnya menyedihkan, yang begitu baiknya ya. Tuhan sampai mati buat saya. Loh, Tuhan saya itu loh nggak mati buat saya loh. Saya sholat tahajud, saya maksudnya ngaji sampai segitu kerasnya gitu kan. Terus sekolah madrasah sampai sebegitu kerasnya. Terus waktu sekolah itu ya, kalau saya nggak bisa itu, orang tua bapak saya itu kalau saya pulang sekolah madrasah, saya itu bisa dicek saya sekolah apa, ngaji apa, itu dicek sama bapak saya. Jadi sehingga kalau saya nggak bisa, itu saya akan dipukul gitu. Waktu saya masih kecil itu ya, ini ngomong yang dulu waktu saya masih kecil, itu saya bisa dipukul sama bapak saya. Tapi pas ini saya dengar itu lagu, ini Tuhan baik ya, mati loh buat saya, maksudnya buat mereka, buat pengikutnya gitu. Tuhan saya itu loh, saya nggak tahu dia buat apa gitu, buat saya apa gitu loh. Kan saya agak saya dengar itu ya, saya agak sedikit ya jealous ada, soalnya beda jauh banget. Tuhan saya nggak tahu buat apa buat saya, sedangkan Tuhan mereka itu maksudnya mati buat itu, sampai disalib loh di situ, hanya menggunakan celana doang gitu, di atas itu loh darahnya berkucuran gitu kan. Kan saya jelas dong Tuhan saya buat maksudnya Tuhan mereka buat seperti itu gitu kan ke umatnya.
dan tanda tanya juga, Tuhan saya buat apa nih buat saya. Nah itu sejak itulah saya di situ saya merasa agak sedikit ya pengen tahu lah tentang Yesus ini, karena baiknya dia sampai mau mati bagi umatnya gitu kan. Nah ya waktu itu habis dengar lagu itu kan, ya saya nangis terus sampai saya tuh ya terharu, nggak tahu bagaimana. Terus ya setelah selesai ibadah itu majikan saya tanya, kakak ini kenapa penangis, ada apa gitu. Kakak maksudnya ada kesan ke Tuhan Yesus nih, ke Isa, dia jawab. Tapi saya waktu itu nggak jawab apa-apa, saya hanya kalah karena saya masih belum maksudnya nggak mau mengungkapkan ke yang ada dalam hati saya, karena saya masih gengsi kan, karena dari awal kan saya nggak suka atau dia menceritakan dengan Isa, jadi saya agak sedikit gengsi lah konon ini. Jadi saya kayak kalau saya ngomong ke dia kan otomatis saya kalah nih, ke saya maksudnya sudah terlalu dalam bimbingan dia. Nah tiba-tiba tuh pas kita sampai di rumah ya, ini habis selesai ibadah, kita pulang ke rumah, kita selesai makan, terus majikan saya itu kasih saya Alkitab. Dia kasih, tapi dia tidak hanya kasih saya Alkitab, dia juga kasihkan yang namanya Al-Quran, kitab saya sendiri. Nah di situ majikan saya bilang, kakak, ini Alkitab dan ini apa kitab kakak. Kakak coba baca, kakak coba compare. Nanti kakak akan tahu baiknya Tuhan Yesus. Bukan, dia waktu itu dia tidak bilang Tuhan Yesus, dia baiknya Isa Al-Masih. Oh, saya bilang, saya tidak jawab apa sih waktu itu, cuma saya diam aja. Saya tidak ada kata apa-apa. Terus malam itu saya sebenarnya diam-diam baca Alkitab tanpa pengetahuan majikan. Dan karena saya bacanya ngacak, sehingga saya itu tiba-tiba menemukan aja ayat itu, kayak manusia tidak hidup melalui roti saja, tapi melalui firman Tuhan. Nah sejak itu saya itu bingung, ini maksudnya apa ini orang, maksudnya kok roti kok dibandingkan dengan firman Tuhan gitu loh. Jadi saya kan agak sedikit bingung. So habis itu saya ini malah mempunyai pikiran yang agak sedikit kepo. Jadi ini saya sedikit kepo, saya sedikit justru ingin tahu. Dan dengan keterbatasan saya menggunakan bahasa Inggris, saya pun confident aja tanya-tanya ke anak-anaknya mereka itu. Majikan perempuan saya itu orang Melayu, dia agamanya Islam dulunya. Setelah itu dia bertobat dan dia mengikuti Tuhan Yesus. Dan suaminya dia berasal dari agama Hindu, yaitu dia dari India, dan dia pun bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka itu mengajarkan Kristen ini ya, mereka tidak memaksa atau memojokkan saya, atau ya pokoknya mereka itu hanya memberitahu saya saja, dan dia menyuruh saya untuk mengomparkan antara Kristen dan Islam ini dengan diri saya, maksudnya mengompar sendiri tanpa mereka ini. Tapi tidak lain juga, mereka juga menjelaskan apa juga maksudnya perbedaannya, seperti bagaimana itu Kristen, bagaimana itu Islam, dan apa baiknya di sini di agama Kristen dan di agama Islam. Kadang majikan saya itu memanggil pastor dari Indonesia yang dulunya dia Islam juga untuk datang ke gerejanya, terus menjelaskan bagaimana antara agama Islam dan Kristen, belajar begini dan itu. Saya pahami itu semua. Dan yang terlebih penting, mereka itu cara mengajarnya, dia tidak memaksa, dia tidak it's not by force lah. Jadi dia tuh menjelaskan, dan dengan kesadaran kita sendiri, kita itu mau mengikut, kita itu mau belajar untuk agama dia itu. So
Tidak lama kemudian, maksudnya ya kurun berapa bulan itu, setelah saya belajar semua dan saya paham, saya tidak buang-buang waktu lagi untuk, maksudnya apa, membuang waktu untuk tidak mengikut Yesus gitu, untuk tidak mengikut Al-Masih Isa, karena saya sudah tahu dengan jelas bagaimana itunya, perbedaannya, perbandingannya dengan itu. Dan singkat cerita, sesudah saya dibaptis dan habis itu ya saya jalani hidup saya dengan normal, saya belajar terus memperdalami iman saya di dalam Kristen, dan sampai selesai kontrak saya, maka pulanglah saya ke Indonesia. Setelah saya pulang ke Indonesia, ya saya ceritakan ke ibu saya, ke bapak saya, bahwa saya sudah, maksudnya tidak Islam lagi, saya sudah mengikut agama lain. Dan di situ ibu saya itu nggak terima, ya dia saking marahnya. Oh ya, dia pun lihat saya itu bawa salib dari Singapura, dia lihat salib saya, dia nggak terima, dia nggak suka, dia marah. Dia itu sampai pas saya mandi itu saking marahnya, dia datangin saya dan pukul saya. Itu pas posisi saya mandi, saking nggak terimanya itu. Dan dia pun ya mahasiswanya ngomel lah, marah-marah terus ke saya, tapi saya anggap, saya meleleh, saya nggak anggap itulah. Dan kalau soal bapak saya itu ya dia marah, dia nggak terima, dia nggak setuju saya mengikut Tuhan Yesus, tapi dia tidak mengungkapkannya. Amarah dia pendam sendiri. Dan setelah itu, karena setelah beberapa bulan saya di rumah, saya pun lelah dengan sikap emak saya, maksudnya ibu saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Hong Kong. Dan di situ, sebelum saya pergi ke Hong Kong, itu saya disuruh ibu saya itu dibawa ke dukun. Kalau dalam bahasa halusnya kita bilang tuh orang pinter lah. Nah, dan saya dibawa di situ, kalau dalam bahasanya diurapi lah, disuruh mandi lah, diapalah, katanya biar jimatnya masuk lah, seperti itu. Saya ikutin aja kata mak saya, karena saya pun sebenarnya lelah, saya capek karena tekanan dari mak saya itu yang maksudnya selalu marah-marah saya, maksudnya nggak terima saya Kristen ini. Jadi saya ikutin saja. Sesudah itu, sebenarnya saya pun ada feeling, karena tekanan orang tua itu saya ada give up, saya ada menyerah untuk mengikut Tuhan Yesus. Itu saya sudah dari Indonesia, sudah di rumah itu saya sudah mulai give up lah. Dan habis itu visa saya turun, akhirnya saya pergi bekerja ke Hong Kong. Dan selang beberapa bulan di Hong Kong, saya dapat telepon dari ibu. Katanya gini, Mei, gimana itunya majikanmu? Ya, kerja podo ae. Terus podo ae piye? Ya saya podo ae lah. Terus lah wis digawe nggih wong pinter barang kok saya podo ae. Lah wong pinter ya moyo lah, percuma lah, dukun-dukun iki percuma lah. Terus ya wis ra apa-apa, engko tak nganu tak parane meneh apa dukune, maksud ibu saya itu begitu. Terus habis itu selang 2 minggu kalau nggak salah, ibu saya telepon balik. Piye wis iku urung, wis sampe urung majikane. Urung padha wae wis rasa dukun-dukunan lah. Lagi tapi jare dukune iki kowe sing kudu tobat. Tobat piye to? Kowe iki macana Yasin ping 3, macana Al-Fatihah ping 3. Lah kowe jarene engko jimantek iso mlebu. Terus saya pun nggak mau berdebat lah sama orang tua saya, dan akhirnya saya nggak layani lah, nggak ikutin dia lah, percuma lah. Maksudnya debat dengan ibu saya di telepon itu percuma, saya nggak ikutin apa kata dia yang katanya baca Yasin taruh di air terus airnya diminum lah apa. Saya nggak ikutin, saya nggak ikutin begitu. Tapi di situ pun saya karena adanya tekanan itu, jadi saya itu agak sedikit
ya give up, sebenarnya memang give up lah, kayak give up dalam Tuhan itu saya give up. Saya sudah menyerah, saya nggak mau dapat tekanan lagi, saya tekanan kerja stres, majikan tidak baik, tekanan dari orang tua yang selalu maksudnya saya harus ninggalkan dia, kenapa kamu Tuhan, Yesus segala macam. Itu membuat saya jadi stres, depresi, dan akhirnya ya saya memutuskan Tuhan Yesus, nggak mau mengikut Tuhan Yesus lagi. Terus selang beberapa bulan kemudian, di situ saya itu dapat masalah gitu ya, bukan musibah lah, maksud masalah lah, saya diinterminate oleh majikan. Terus saya tiba-tiba ditipu gitu kan. Terus saya lagi saya harus pergi dari Hong Kong untuk menunggu visa itu, sampai di Macau itu saya melakukan kekerasan kepada orang lain. Dan di situ saat saya saya dalam keadaan seperti itu pun saya belum bertobat. Saya tidak merasa bahwa itu teguran dari Tuhan. Saya masih belum bertobat. Saya masih melakukan hal yang seperti ikut jualan benda-benda yang haram gitu kan. Dan saya pun minum juga di sana. Jadi seperti hidup saya kembali ke masa sebelum saya kerja ke luar negeri. Jadi hidup saya itu makin terpuruk, makin jahat, ya makin gak karuan, lebih parah dari sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Nah di situ saya ditambah lagi dapat masalah lagi, yaitu sampai saya ditangkap polisi karena saya overstay di Macau, sehingga saya ditangkap oleh polisi dan saya itu dikurung 2 hari di imigrasi. Dalam pengurungan itu saya ada rasa menyesal, saya ada rasa kecewa, saya rasa capek, seperti hidup saya ini kok kayak berantakan ya setelah saya meninggalkan Tuhan Yesus ini. Di situ saya sebenarnya sudah mulai sadar ada hal yang hidup saya ini nggak maksudnya nggak rapi. Ada yang hidup saya memang berantakan gitu. Ada hal hidup yang harus saya perbaiki. Saya nggak bisa hidup seperti ini terus gitu. Terus akhirnya di situ sebenarnya saya itu teringat anak majikan saya yang di Singapura. Dia itu berpesan sebelum saya pulang ke Indonesia, dia berpesan ke saya, kakak nih benar nak balik kampung. Iyalah Khairul, nak balik kampung. Tapi nih kakak kena ingat nih pesan saya. Bila kakak balik kampung tuh, kakak boleh lah nak tak ingat dengan saya ke, nak lupakan saya ke, nak lupakan kita punya family lah, boleh, tak apa, tak kisahlah kakak lupakan tu. Tapi ingat satu je kakak, jangan pernah tinggalkan Yesus. Pasal Yesus tu memanglah baik gila lah. Sekali je kakak ni tinggalkan Yesus je, hidup kakak ni akan hancur berantakan. Dan di situ saya di dalam imigrasi itu, di dalam ruangan yang sangat sejuk, ruangan yang sangat dingin, bahkan kita tidak diberi makan 24 jam, hanya diberi makan 1 puimin saja, 1 mie kotak itu saja, dalam kurun waktu 24 jam. Perut kita sudah seperti apa, dan dingin lagi. Nah di situ saya teringat itu anak majikan saya. Terus saya ingat, betul ya, ini hidup saya pun memang kalau saya bandingkan dengan saat saya bekerja di luar kota dengan saya bekerja di Hong Kong, itu lebih parah dari yang saya kerja di luar kota itu. Sehingga saya pun ya berpikir, tapi saya pun belum bertobat waktu itu. Saya masih karena saya enjoy dengan hidup saya yang di luar. Saya masih enjoy dengan hidup saya dengan teman-teman saya di Macau itu. Dan singkat cerita, setelah visa saya turun, baliklah saya ke Hong Kong. Setelah saya balik ke Hong Kong itu pun saya belum tobat lagi. Saya masih enjoy di luar, masih suka nongkrong-nongkrong kayak di
McDonald, nongkrong di mana, di bawah jembatan, nongkrong di Big Burger, itu hanya untuk ya enjoy so menghabiskan duit yang gak jelas. Dan tiba-tiba pas waktu saya nongkrong di Big Burger itu, di depannya itu adalah gereja. Saya ngelihat orang itu, orang itu ke gereja ya. Saya ini ngapain ya di sini? Saya memang karena saya itu merasa ada kekosongan dalam hati saya. Hati saya itu sebenarnya sudah hambar. Ada sesuatu yang memang saya harus perbaiki gitu. Terus saya tuh nggak ingat ada apa ya. Saya ingat itu ada. Saya nggak tahu baca di mana. Orang Katolik ngasih saya paper atau apa, dia itu ada nggak tahu apa itu, saya lupa ya, tapi yang jelas saya baca itu ada ayat yang bunyinya begini, domba yang hilang itu loh. Tapi saya nggak ingat ayat ini domba yang hilang. Seperti saya itu seperti tersindir gitu loh. Jadi saya tergerak, ini nyindir saya tahu bagaimana ini. Tapi singkat cerita setelah 3 bulan saya di Hong Kong, dan saya merasa itu ditegur, dan saya sadar bahwa itu adalah teguran dari Tuhan. Sepertinya saya ini perlu untuk kembali mencari Tuhan lagi. Dan di situ saya mencari Tuhan, dan saya menemukan gereja di Hong Kong. Dan di situ saya belajar lagi untuk belajar memperbaiki hidup saya, menata rapi hidup saya kembali, terus belajar lagi, lebih mendekatkan Tuhan lagi, lebih mendekatkan kepada Tuhan lagi. Dan saat itulah saya mengalami sedikit perubahan dalam hidup saya. Dan setelah saya kembali kepada Tuhan Yesus, setelah saya mencari gereja, saya bertobat, saya memperbaiki diri, dan saya memperkuat iman saya di dalam Tuhan. Saya mendapat rasa kalau hidup saya itu lebih damai sejahtera. Saya lebih bisa mengasihi orang, dan saya merasa kayak beban rasa bersalah saya dulu, yang dulu saya buat salah itu, yang saya buat dosa itu terasa hilang, karena saya dapat merasakan bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan itu mengampuni saya. Dosa yang dulu saya perbuat itu Tuhan sudah hapuskan, Tuhan sudah ampuni. Sehingga saya merasa bahagia, saya damai, saya bersukacita. Dan hubungan saya dengan ibu pun mulai dipulihkan, karena dulu saya pun menyimpan rasa sakit hati atau dendam dengan ibu saya. Saya itu merasa kalau ibu saya itu memperlakukan saya secara tidak fair, atau tidak, saya merasa ibu saya tidak mengasihi saya lah. Sebenarnya itu bukan karena ibu saya tidak mengasihi saya, tapi sebenarnya karena ibu saya sayang ke saya, sehingga dia itu, tapi cara menyampaikan kasihnya itu dia itu berbeda. Cara menyampaikan kasihnya dia agak keras, sehingga pengambilan makna itu bagi saya itu kayak saya tuh kayak nggak dikasihi oleh dia. Padahal saya dapat pukulan, saya dapat ini supaya saya itu baik, tapi saya menerimanya lain gitu. Dan setelah saya kembali ke Tuhan, saya mengikuti konseling, dan saya disembuhkan. Dan sejak saya bisa mengampuni ibu saya, dan mulai dari situ juga saya mulai komunikasi saya baik dengan ibu, sehingga saat ini pun saya merasa bahagia karena hubungan saya dengan ibu saya baik-baik saja. Kita komunikasi lancar, kita sering video call, kita bicara pun tidak saling sengol-menyengol, tidak sengak-menyengak. Kalau dulu kan kita bicara selalu kita teleponan, pasti saya marahin ibu saya, atau pasti ada saja yang membuat hati ibu saya tidak senang. Dan ada juga omongan ibu saya membuat hati saya tidak senang. Tapi setelah saya mengikuti konseling, saya mengikuti Tuhan Yesus, saya diubahkan, saya belajar mengampuni, dan disitulah saya merasa damai sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan saya sekarang bersyukur karena hubungan saya dengan orang tua saya sudah membaik. Dia menerima saya dengan agama saya yang sekarang.
Dan saya lebih bersyukur lagi karena saya sudah diangkat menjadi anak Tuhan, terlebih jiwa saya diselamatkan oleh Tuhan. Sekian kesaksian saya, semoga memberkati. Luar biasa kesaksian yang dapat kita saksikan bersama. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua. Saudaraku, terima kasih juga buat semuanya yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara, dan kiranya semoga apa yang didoakan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama doakan teman-teman kita yang dengan semangat mengabarkan Injil kebenaran. Kiranya mereka selalu dilindungi dari Tuhan dan dijauhkan dari mara bahaya. Ya sobatku, terima kasih buat semuanya dan shalom, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Haleluya.